Hai T people, selamat datang di Low Talk dengan gue Sisi. Hari ini kita akan membahas terkait sesuatu yang sangat meresahkan nih, yaitu pelecehan seksual di lingkungan kerja. Lingkungan kerja seharusnya adalah tempat yang paling nyaman dan aman bagi seseorang melakukan aktivitas. Kenapa? Karena lingkungan kerja tuh isinya orang-orang berpendidikan dan juga profesional. Tapi sayangnya masih sering terjadi pelecehan seksual yang korbannya tuh nggak hanya cuma perempuan loh, tapi juga laki-laki. Tapi ngomong-ngomong pelecehan tuh nggak cuma pelecehan seksual doang, tapi bisa jadi pelecehan verbal. Pelecehan yang bisa membuat martabat orang tuh jatuh. Seperti apa kita akan bahas detailnya habis ini. Oke, kita mulai bahas dari verbal harassment atau pelecehan seksual secara verbal. Nah, apa itu? Jadi ucapan yang dengan sengaja, contohnya nih kayak kiu kiu atau neng neng, cantik neng, kayak gitu tuh sebenarnya tuh udah kekerasan. Atau kamu hari ini cantik deh pakai baju warna pink. Itu tuh kalau di Indonesia sayangnya tuh dibilang itu biasa dan wajar, bercandaan. Padahal tahu nggak kalau itu kekerasan? Nah, sementara untuk pelecehan seksual yang sifatnya fisik itu bentuknya adalah sentuhan-sentuhan yang pelakunya itu melakukan dengan nafsu. Nah, itu membuat tidak nyaman untuk korbannya. Contohnya seperti mungkin memegang rambut, memegang pundak, dan hal-hal pokoknya yang sifatnya sentuhan tapi orang itu nggak nyaman. Menurut data dari Komnas Perempuan tahun 2020, tercatat 58% dari total 3.602 itu adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik. Tapi sayangnya, tingginya angka pelecehan seksual ini nggak sebanding dengan laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Dari data yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2020, cuma 173 korban yang lapor kasus kekerasan ini di tempat kerja. Kenapa sampai sedikit? Itu karena mereka tuh takut kalah dan kehilangan pekerjaannya. Akhirnya yang terjadi sama mereka adalah jadi stres dan ada yang sampai bunuh diri. Hal ini sesuai banget nih sama pernyataannya Ibu Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kompas. Beliau menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya laporan kekerasan atau pelecehan di tempat kerja oleh korban karena hal tersebut berkaitan dengan rasa keamanan kerja dan sumber pendapatannya. Ketergantungan terhadap hal tersebut membuat korban enggan nih, bahkan takut untuk melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan yang dialaminya. Nah, itu tuh akhirnya yang ngebuat orang tuh jadi enggan untuk speak up atau melaporkan ke pihak berwajib. Karena si korban-korban itu takut kalau si kantornya ini nggak bisa nih ngelindungin dia. Dan korban juga khawatir karirnya akan berakhir. Ketakutan ini masih sangat nyata dan masih sering terjadi di sekeliling kita. Salah satu yang heboh terjadi baru-baru ini, terdapat dugaan pelecehan seksual di kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Mari kita ulas ceritanya. Jadi kasus ini bermula di tahun 2011. Korban dengan inisial MS mulai mengalami perundungan, dipukul, serta dimaki beberapa kali dan juga dilecehkan. Hal ini berlangsung hingga tahun 2014. MS kerap kali dibully dan dipaksa untuk memberikan makan untuk teman-teman seniornya. Gak sampai di situ, di tahun 2015, para pelaku beramai-ramai memegangi kepala, tangan, dan kaki MS. Kemudian, setelah itu tuh, mencoret-coret dan mendokumentasikan kelamin MS. Di mana dalam keadaan itu, MS tuh gak berdaya untuk melawan kejadian tersebut. Kejadian tersebut pun akhirnya membuat MS trauma dan mengakibatkan stres berkepanjangan. Akhirnya kondisi MS ini kerap jatuh sakit. Sampai di tanggal 8 Juli 2017, MS didiagnosa mengalami hiperseksi cairan lambung oleh Rumah Sakit Pelni akibat trauma dan stres yang dideritanya. Setelah menahan cukup lama, di tanggal 11 Agustus 2017, MS pun akhirnya melaporkan pelecehan yang dialaminya ke Komnas HAM melalui email. Kemudian ia menerima jawaban pada tanggal 19 September 2017 dan Komnas HAM menyimpulkan apa yang dialami MS merupakan kejahatan atau tindak pidana dan menyarankan MS untuk membuat laporan kepolisian. Tindakan perundungan dan pelecehan masih berlangsung hingga tahun 2018. Akibat hal tersebut, MS menjadi lebih sering menyendiri di musola.
dan dia pun difitnah oleh para pelaku tidak mengerjakan tugas dengan baik. Akhirnya di tahun 2019, MS mengajukan laporan ke kepolisian di Polsek Gambir, namun para petugas tidak menanggapinya dengan serius. Tak habis akal, MS pun berusaha untuk melaporkan ke atasannya di KPI. Atas laporan tersebut, MS pun akhirnya dipindahkan ke ruangan lain. Sejak dipindahkan ke ruangan lain, pelecehan yang dialami MS pun kian menjadi parah. Akibat tindakan yang dilakukan tersebut, MS pun semakin parah dan divonis mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Di awal 2020, MS pun kembali ke Polsek Gambir, berharap laporannya dapat diproses dan pelaku diperiksa. Namun amat disayangkan, para petugas kepolisian tidak menanggapi ceritanya dengan serius. Setelah perjalanan panjang, akhirnya MS pun memutuskan untuk mengirim pesan ke berbagai public figure seperti Hotman Paris dan Deddy Corbuzier melalui Instagram. Kemudian, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak seperti pengacara serta aktivis LSM, akhirnya MS beberkan kisahnya di publik. Kisahnya pun akhirnya mendapatkan atensi dari publik dan mencuat ke permukaan. Semua pihak turut andil dalam penyelesaian kasus ini, bahkan warganet ikut mencari tahu identitas pelakunya. Kasus ini pun akhirnya dibawa ke ranah hukum. KPI pun turut mengambil langkah dan menonaktifkan pelaku pelecehan seksual. Namun, sangat disayangkan, belum selesai tahap pemeriksaan dilakukan, terduga pelaku perundungan dan pelecehan melaporkan kembali MS atas dugaan pencemaran nama baik menggunakan Undang-Undang ITE. Terduga pelaku melaporkan korban berinisial MS ini karena merasa bahwa MS menyebarkan identitas mereka padahal belum terbukti dan proses hukum masih berjalan. Terduga RT dan EO mengklaim menjadi korban cyberbullying sejak identitas mereka disebarkan MS. Keluarga RT dan EO juga diklaim menjadi korban olok-olok. Pengacara RT dan EO, yakni Tegar Putuhena, menegaskan bahwa menyebarkan identitas pribadi orang lain bisa dikenakan pasal Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik atau ITE, apalagi jika proses hukum masih berjalan atau belum ada pihak yang terbukti bersalah. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya nih aturan untuk melindungi korban-korban kekerasan seperti MS. Mari kita simak satu persatu apa saja tuh peraturannya. Perlindungan berkaitan dengan pelecehan seksual di dunia kerja sejatinya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Masalah Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan berbagai konvensi internasional. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan, B. Moral dan kesusilaan, dan C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adapun penanganan pelecehan seksual di tempat kerja terbagi dalam dua lapisan, yakni pencegahan dan penanganannya. Mengutip pedoman pelecehan seksual di tempat kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan organisasi perburuhan yaitu International Labour Organization, pada rangka pencegahan terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja setidaknya terdapat 4 tahapan, yakni 1. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual melalui LKS bipartit, LKS tripartit, dan berbagai media cetak dan elektronik. 2. Edukasi dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staf baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu yang terprogram. 3. Pelatihan menyediakan pelatihan khusus di tingkat penyelia dan manajerial untuk mengenali masalah-masalah pelecehan dan pencegahan pelatihan bagi tim penanggulangan pelecehan seksual. 4. Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja, termasuk pemberian sanksi dan tindak disiplin lainnya dengan adanya A. Kebijakan perusahaan, B. Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja dan pengusaha berkewajiban untuk membangun mekanisme dalam perusahaan, di tingkat perusahaan atau organisasi untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Mekanisme tersebut meliputi unsur-unsur seperti ini nih. 1. Satu pernyataan kebijakan yang melarang pelecehan seksual. 2. Definisi yang jelas mengenai pelecehan seksual. 3.
Tata cara pengajuan keluhan. 4. Aturan disiplin dan hukuman bagi pelaku dan orang yang melakukan tuduhan palsu. 5. Langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban. Program-program promosi dan pendidikan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan mengenai pelecehan seksual dan untuk meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual dan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan para pekerja, penyelia, dan manajer perusahaan. 6. Pemantauan. Mari kita bahas mengenai mekanisme penyelesaian pelecehan seksual di lingkungan kerja. Pertama, prosedur informal yang menekankan resolusi atau pemecahan masalah ketimbang bukti faktual. Kedua, prosedur formal yang fokus pada pembuktian. Sebuah prosedur keluhan harus setidaknya memuat 1. Langkah demi langkah dalam pelaporan dan pemrosesan keluhan dengan batas waktu yang tepat untuk tiap langkah. Kedua, prosedur investigasi dan prosedur banding yang memungkinkan pihak yang tidak puas untuk mengajukan banding terhadap hasil investigasi ke pihak berwenang yang lebih tinggi. Oke, kita bahas sekarang terkait prosedur keluhan formal. Pekerja tidak perlu menunggu keputusan dari upaya informal yang ditempuh sebelum memilih penyelesaian secara formal. Para pekerja perlu memastikan bahwa tata cara formal untuk menyelesaikan keluh kesah sudah diberlakukan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja. Dengan prinsip menjaga keadilan, tata cara formal dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Percakapan dalam keluh kesah bersifat pribadi dan tetap merekam keluhan-keluhan secara tertulis. Kedua, penyampaian keluhan kepada terduga pelaku secara rinci. Ketiga, pemberian kesempatan kepada terduga pelaku untuk menjawab dan membela diri terhadap sangkaan itu. Yang keempat, bila ada ketidaksepakatan tentang fakta-fakta penyidikan, diperlukan keterangan para saksi yang dicatat. Kemudian, temuan dalam keluh kesah disusun dengan didukung bukti-bukti. Lanjut dibuat laporan tertulis tentang proses penyidikan, bukti-bukti, temuan-temuan, dan usul penyelesaian disampaikan kepada manajemen senior atau pemberi kerja. Yang terakhir, pemberi kerja atau manajemen senior melaksanakan penyelesaian yang diusulkan atau memutuskan tindakan lain. Untuk memberikan efek jera, perlu nih kiranya ditetapkan bentuk tindakan disiplin dan sanksi, mekanisme dan prosedur untuk pengambilan tindakan disiplin maupun sanksi kepada yang bersangkutan dan dapat diatur dan disepakati dalam peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Bentuk tindakan disiplin atau sanksi tergantung dari faktor-faktor seperti ini. Pertama, berat ringannya serta frekuensi pelecehan itu. Kedua, keinginan orang yang menjadi korban pelecehan. 3. Pelaku dianggap sudah mengetahui bahwa perilakunya tidak disukai atau dikehendaki. Kemudian sejauh mana rasa bersalah pelaku dan atau terduga pelaku pernah melakukan kejadian atau peringatan sebelumnya. Tindakan disiplin perlu diambil atas pekerja yang melakukan pembalasan atau membuat pekerja lain sebagai korban karena telah membuat sangkaan pelecehan seksual atau yang menjadi sanksi dalam penyidikan kasus pelecehan seksual. Dan pekerja yang membuat tuduhan dengan niat jahat atau tuduhan palsu yang menjengkelkan. Tentunya nih, sanksi harus setara dengan berat ringannya perbuatan pelecehan seksual dan konsisten menurut ketentuan yang berlaku di perusahaan. Sedangkan bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku pelecehan seksual meliputi: pertama, peringatan tertulis. Kedua, pemindahan atau penugasan kembali. Dan kemudian bisa mengurangi atau bahkan menghapus sebagai dari wewenang manajemen, dan kemudian pengurangan upah. Nah ini nih, bila dugaan pelecehan seksual tersebut tidak ada bukti yang kuat, pemberi kerja harus mengusahakan agar orang yang mengadukan tidak dikenai sanksi apapun. Namun apabila terdapat bukti yang cukup, maka pemberi kerja itu harus melakukan hal-hal ini nih. Pertama, menyebarluaskan kemungkinan sanksi menurut ketentuan. Kedua, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran para staf dan memantau keadaan dengan cermat. Mari kita bahas nih terakhir terkait tindakan pemulihan. Menurut pakar psikologis klinis dan kesehatan mental Margaret, pemulihan bagi korban pelecehan seksual setidaknya terdiri dari 2 bentuk pemulihan, yaitu pemberian rasa keadilan
dan pemulihan dari trauma yang diderita, baik trauma seksual maupun psikologis. Dalam hal korban pelecehan seksual menderita kerugian akibat pelecehan seksual, mungkin contohnya seperti penurunan pangkat, penolakan promosi, yang akhirnya itu timbul rugi nih dalam hal materi karena penolakan tunjangan dalam hubungan kerja. Maka perlu tindakan pengembalian korban ke kedudukan semula. Tindakan perbaikan tambahan dapat meliputi 1. Permintaan maaf dari pelaku. 2. Mengembalikan cuti sakit atau cuti tahunan yang diambil karena pelecehan itu. 3. Di samping itu, pimpinan perusahaan agar mempertimbangkan pemberian cuti sakit tambahan dalam hal korban memerlukan konseling karena trauma. Kemudian menghapus penilaian negatif dalam catatan di bagian personil karena terjadinya pelecehan itu. Lalu mempekerjakan kembali korban bila ia diberhentikan dengan cara yang tidak benar. Kemudian meninjau kembali pemberlakuan dan keputusan hubungan kerja yang merugikan pengadu dan saksi untuk memastikan bahwa perlakuan atau keputusan demikian tidak dilakukan dengan tindakan pembalasan. Yang terakhir, memberi ganti rugi seperti biaya pengobatan. So guys, buat kalian yang merasa dilecehkan di tempat kerja kalian, jangan ragu-ragu nih untuk melaporkan ke pihak berwajib. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa masih banyak kok orang-orang yang peduli nih, kayak ada Komnas HAM dan lain sebagainya yang mau bantu kalian. Jadi jangan pernah merasa sendiri, cepat laporkan karena ada prosedur-prosedur hukum yang akan membantu kalian untuk menemukan solusi dari permasalahan kalian. So IT people, kalau kamu punya topik pembahasan atau isu-isu hukum yang ingin dibahas oleh IT Asia, jangan lupa ya komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya kamu gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa!